Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada saat siang hari ini saya akan menyampaikan susunan acara pada saat siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Murni Lilik Megawati, kemudian yang keempat penutup. Acara pertama pembukaan sudah selesai, kita akan memulai dengan doa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa memulai. Selesai. Untuk acara berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Murni. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Ibu Murni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu pembawa acara, yaitu Ibu Rima. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu saya minta untuk berkumpul di sini karena saya akan memaparkan terkait tugas CGP saya tentang sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mohon waktunya, semoga nanti bisa sukses sampai selesai nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Ngaringan 3 yang telah hadir di sini sebanyak 10 orang. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Baik, sosialisasi ini telah saya susun berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti CGP yang dimulai pada bulan Juni sampai sekarang. Kami sudah mencapai berada di modul 2.1. Sebelumnya kami sudah menyelesaikan modul 1, ada 4, jadinya modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, ini sebenarnya masih sudah di modul 2.1, tapi tugas modul 1.4 masih belum selesai dan akan saya laksanakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya tuliskan ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini di UPT SD Negeri Ngaringan 3. Tentunya Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan apa itu budaya positif di sekolah kita, namun mungkin Bapak Ibu belum memahami, oh ini termasuk apa, ini termasuk apa, ini termasuk apa. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam sosialisasi kali ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, biar semangat karena siang-siang biasanya semangatnya ya biar tidak luntur ya. Terima kasih Pak Adi. Nah, ini ada senam otak untuk meningkatkan suaranya. Nah, suaranya coba dihubungkan. Sebentar ya Bapak Ibu.
senam otak terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu mohon berdiri sebentar biar rileks. Terdengar nggih? Boleh sambil nyanyi, ada yang ingin menyumbangkan lagu biar lebih semangat suaranya. Udah ganti? Ya, jempol sama kelingking, Pak. Ganti, sudah ganti Bapak Ibu, ganti. Ayo. Tembak Pak, yang satu tembak Pak. Iya. Tembak dan pis. Telunjuk dan 5 ini. Ya. Ya. Biar urat-uratnya longgar, Pak. Biar tidak asam urat katanya Bu Binti. Nah, yang satu keluar, yang satu ke dalam. Ini anak-anak kelas 4, 5, 6 sudah hafal ini Bapak Ibu. Kalau saya berikan ice breaking seperti ini sudah enggak mau, sudah hafal. Ternyata di rumah belajar sendiri. Jadi di sekolah sudah bosan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, ruwetnya, ruwet. Oh, satu kali lagi, Pribon, satu kali lagi. Kan ruwet tadi, ya. Biar lebih fasih. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Satunya menggenggam, tangan satunya bukan. Begar apa ya? Begar. Ya, ganti Bapak Ibu. Tembak dan pis gitu. Oh, masih ruwet. Jangan cepat-cepat. Pelan saja. Pasti gue dapat. Kita loh. Ini sih. Dia tidak loh. Santai aja lu.
Ini. Ya, keluar. Maju. Masuk. Masuk, Mas. Bareng nih. Badannya diam aja Bapak Ibu, gak usah ikut-ikut ini. Timbangan. Satunya menggenggam, satunya tidak menggenggam. Kaki jempol dan kelingking, ibu jari dan kelingking. Nah, pis dan tembak. Terima kasih luar biasa untuk Bapak Ibu guru semuanya. Jadi fokus sudah tidak mengantuk lagi semuanya sudah fokus. Selaku perang. Baik Bapak Ibu, dalam sosialisasi kali ini tentu ada latar belakang hal yang melatar belakangi kegiatan hari ini, yaitu tentang budaya positif, yaitu budaya positif ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Jadi ibaratnya Bapak Ibu guru di sini ini semuanya adalah petani. Petani yang punya ladangnya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Ladang kita adalah sekolah. Ya, bibitnya apa? Bibit yang harus kita semai, kita beri pupuk dan air itu apa? Siswa atau murid. Jadi anak-anak tidak hanya kita berikan pelajaran, tetapi kita berikan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mereka, untuk membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur. Ini apa kira-kira? Ulat-ulat dan jamur-jamur, apa yang dimaksud? Hal-hal di luar prediksi biasanya. Anak yang biasanya biasanya kalau tanaman itu sering sakit-sakitan, nah kita berikan obatnya gitu. Oke Bapak Ibu. Nah ini penjelasannya. Jadi sekolah itu kita ibaratkan sebagai ladang, siswanya ibarat tanamannya, sedangkan kita guru adalah sebagai petaninya. Bahkan kitalah yang dapat menentukan siswa kita itu seperti apa. Walaupun bibitnya unggul, tapi kalau kita tidak memberikan perlakuannya baik, tidak memberi pupuk, airnya tidak cukup, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan walaupun bibitnya unggul. Nah, jadi tugas kita sebagai guru yaitu mendidik agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini adalah konsep-konsep budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan CGP selama beberapa bulan ini. Dalam modul 1.4 kami membahas yang namanya perubahan paradigma belajar, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya semua ini
kegiatan-kegiatan ini sudah kita laksanakan di sekolah, namun kita kurang memahami, maksudnya tidak bisa mengkotakkan apa yang kita lakukan ini termasuk perubahan paradigma belajar atau 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi seperti itu. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa, Bapak Ibu, kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Selanjutnya bergotong royong. Kemudian kebinekaan global dan ya, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata beriman dan bertakwa itu semuanya yang berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sudah saya sediakan kertas dan pop apa ini? Popit. Popit itu yang kertas warna-warni. Saya ingin melihat pengalaman Bapak Ibu coba. Saya ingin mengetahui karena Bapak Ibu di sini itu sangat hebat, saya percaya sangat hebat sekali. Kira-kira contoh-contoh apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ini? Pembelajaran dengan paradigma baru yang telah saya jelaskan. Mungkin bisa dituliskan salah satu saja, nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui di kertas popit ya. Salah satu saja. Jangan lupa diberikan namanya ya Bapak Ibu. Nanti yang sudah oke, 2 menit cukup ya Bapak Ibu. Ya, 2 menit cukup. Jangan lupa diberikan namanya. Pembelajaran dengan paradigma baru, contohnya ya, yang kira-kira Bapak Ibu ketahui sesuai dengan apa telah saya sampaikan tentang ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong. Nah, tentu ada sedikit terbesit. Pak Dwi? Oh, Pak Dwi belum. Oh, sebentar. Oh, ini banyak Pak Dwi. Aman. Spesial untuk Pak Dwi. Ya, kira-kira. Ya, 1 menit lagi nih Bapak Ibu. Boleh bekerja kelompok. Mungkin siapa Bu Alisa sudah bisa ditempelkan di sini Bu Alisa. Bu Devi juga sudah. Boleh. Sini. Sudah saya siapkan. Nah, boleh. Ya. Terima kasih Bapak Bu. Boleh saya bantu Pak Di? Pak Nam sudah?
Wah, tulisannya jadi cuantik Mbak Ani. Baik, kita tunggu Pak Adi dan Pak Dwi. Pak Adi, Pak Anam. Saya bantu Pak Dwi. Oke. Saya lihat sekilas ternyata sangat menarik nih, Bapak Ibu sangat memahami dengan apa yang sedikit saya sampaikan. Sampai lupa. Loh. Ya, mungkin ada yang ingin membantu saya membacakan di depan. Bu Binti. Saya saja yang membacakan punya Bapak Ibu guru ini. Bagus-bagus sekali. Ini saja. Ini saya mau melihat satu dulu. Bu Rini. Punyanya Bu Rini tadi mana? Bu Rini mana ya? Ya, punyanya Bu Rini. Pembelajaran berbasis masalah. Oh ya, terus ada. Boleh dibacakan lagi ini Punyanya Bu Devi, yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Kalau Bu Alisa, pembelajaran berbasis masalah. Kalau siapa ini? Nggak ada namanya ya, Bapak Ibu. Bu Ani, ini pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bu Ajeng, pembelajaran dengan pendekatan sosial ekonomi. Pak Anam, pembelajaran dengan pendekatan sosial emosi. Tulisannya bagus ya. Baik, terima kasih Bu Rini sudah membantu saya untuk membacakan. Mungkin ini saya ambil satu ya, dari Bu Devi, pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin Bu Devi ingin memaparkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis teknologi kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru ini. Baik, untuk pembelajaran berbasis teknologi itu guru memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini kita menggunakan apa namanya LCD. Nah, terus menggunakan laptop juga dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini bisa untuk pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Ini siapa yang mau kedua? Ini ada namanya ya, Devi Teknologi. Ini tidak ada namanya. Oh, adanya Bu Ani, pembelajaran berdiferensiasi. Monggo Bu Ani, maksudnya apa?
apa? Bisa menjelaskan kaitannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Boleh duduk. Terima kasih. Pembelajaran diferensiasi itu guru mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap murid seperti gaya belajar visual, auditori atau kinestetik. Kemudian guru menyusun materi dan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi individu tersebut. Baik, karena Bu Ani ini mengajar kelas 5 tentunya sudah sangat berpengalaman ya, termasuk guru senior di UPT SD Negeri Kangya. Tepuk tangan. Sudah menerapkan apa ini? Pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ya, jadi anak-anak ini kan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadinya Bu Ani sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk siswanya. Baik, mungkin satu lagi ya dari Pak Adi. Pak Adi punyanya Pak Adi yang mana ya? Oh, ini pembelajaran dengan pendekatan sosio-emosional. Mungkin maksudnya bagaimana Pak Adi? Monggo Pak Adi. Terima kasih. Pendekatan sosio-emosional tentunya dalam pembelajaran guru mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti kerjasama, empati, manajemen emosi. Misalnya, contohnya bisa dilakukan dengan murid diajak bekerja kelompok dan saling memberikan umpan balik yang konstruktif atau yang membangun. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Pak Adi karena beliau ini termasuk salah satu guru yang senior juga mengajar kelas 6. Jadi cara pembelajarannya juga ada perbedaan nih, lebih meningkat. Kalau anak-anak kelas 6 itu biasanya diajak kelompokan atau kerjasama dengan temannya itu sudah mumpuni ya, daripada yang masih kelas bawah. Jadi masih perlu mendapatkan bimbingan kita secara intensif seperti itu. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu, tadi apa itu budaya positif? Apa tadi budaya positif? Pembelajaran yang positif. Ya betul seperti itu. Nah, kira-kira apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif seperti itu? Seperti yang Bapak Ibu tuliskan ini? Ya sudah, cuma kita masih belum memahami apa yang kita lakukan ini termasuk kategori apa gitu ya. Kita masih belum memahami gitu. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik agar seseorang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru harus memiliki merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan harapan. Tentunya bukan harapan kita. Jadi generasi pembelajar itu masih banyak harapan-harapan. Salah satunya tahun 2035 kita menuju generasi emas. Kita harus berinovasi Bapak Ibu, kita harus berkembang. Kalau tidak mau berkembang, nanti jadinya seperti apa? Contohnya, contoh sederhana. Ada yang dulu punya HP Nokia yang besar itu loh. Ya, itu. Sampai sekarang beralih ke Android. Ada Android Nokia?
Android Nokia? Android Nokia ada? Tidak ada. Nokia itu pengeluarannya Windows Phone Bapak Ibu. Jadi dia itu merasa sudah di atas, tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau berinovasi. Ada investor pergi menemui Nokia, beliau mengatakan, ayo Pak Nokia kita berinovasi menjadi Android. Beliau menolak, akhirnya apa? Tumbang Bapak Ibu. Sekarang ada yang masih memakai HP Nokia? Coba Bapak Ibu ada? Android Nokia. Nah, ya, semua pasti HP-nya sekarang sudah Android. Karena untuk mengakses pembelajaran banyak sekali menggunakan Android. Contohnya kita memakai WhatsApp. WhatsApp itu kalau nggak Android ya pakai yang iPhone itu apa Bu? Ya itu ya. Ya itu. Nah, kalau kita tidak mau berinovasi, merasa kita di atas, jadinya seperti Nokia tadi, tumbang gitu, ya Bapak Ibu. Ini merupakan pengalaman budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Baik, oleh karena itu untuk menerapkan dan membangun budaya positif di sekolah agar dapat terwujud, guru beserta warga sekolah harus saling berkolaborasi. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan yang penting karena guru sebagai pamong diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab, serta memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terkadang siswa kita juga sering melakukan kesalahan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi siswa yang melakukan kesalahan tersebut? Di sini ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang akan kita bahas bersama. Nah, ada disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada diri Bapak Ibu semuanya? Apakah itu disiplin menurut arti kata disiplin? Nah, itu berasal dari kata disiplina dalam bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Bu Ajeng minta tolong menyalakan lampu. Terima kasih Bu Ajeng. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, yaitu teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi terkadang disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan membentuk hukuman. Jadi disiplin positif itu sebenarnya banyak sekali, tapi di sini hanya saya ringkas. Karena untuk mempelajari ini memerlukan banyak waktu Bapak Ibu, hampir beberapa minggu kita mempelajari ini. Nah, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Internal itu di dalam diri. Motivasi diri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita bahas. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, jadi masih berhubungan dengan budaya positif. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global,
bernalar, kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya memiliki satu pendapat. Jadi ini menurut saya sendiri, ya. Kebanyakan anak-anak itu orang tua zaman sekarang menyekolahkan anaknya itu dari tingkat TK sampai SD itu kebanyakan di sekolah yang agama, ya, sekolah seperti sekolah agama itu apa namanya? Ya, sekolah plus itu. Kira-kira apa tujuan dari mereka menyekolahkan anaknya di situ? Karena menginginkan apa? Saya rasa Bapak Ibu di sini semuanya memiliki anak, ya. Kira-kira tujuan orang tua itu menyekolahkan anaknya ke sekolah plus itu kenapa? Ya karena orang tua zaman sekarang, orang-orang tua milenial itu menginginkan anak yang memiliki akhlak yang mulia, dan mereka berpikir akhlak-akhlak tersebut hanya didapatkan di sekolah plus tadi. Kenapa? Tujuannya apa? Membentuk karakter itu sendiri, Bapak Ibu. Kira-kira pendapat saya ini bisa diiyakan apa tidak? Ya, kira-kira bagaimana? Ya, mereka lebih memilih ke sekolah plus daripada sekolah negeri. Nah, program kita itu sudah sangat bagus karena ada SRC, ada sekolah sak ngajine, itu juga bisa dijadikan promosi untuk sekolah kita. Karena apa? Selain pendidikan, kita juga mengajarkan yang ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan khawatir anaknya tidak memiliki akhlak yang baik seperti di sekolah plus gitu, ya. Terus berkembang lagi setelah lulus SD, pasti kebanyakan mereka menginginkan anaknya di sekolah negeri. Karena apa? Setelah karakter beriman bertakwa ini terbentuk, mereka ingin anaknya menguasai ilmu pendidikan yang biasa kita terapkan ini apa? Nasional kita ini pendidikan, ya, yang merdeka belajar, memerdekakan anaknya. Jadi karakter anak itu dibentuk dulu. Setelah terbentuk, pasti nantinya orang tua itu berpikir, oh anakku karakternya sudah terbentuk, jadi saya sekolahkan di sekolah negeri saja, gitu Bapak Ibu. Kira-kira pendapatnya seperti ini bisa dibetulkan apa tidak? Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi karena masih satu tadi 5G, agak dipercepat mau. Nah, yang kedua kita akan membahas tadi yang sudah saya sampaikan, teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi secara eksternal maupun motivasi secara internal. Yang eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang internal yaitu kesadaran diri. Kesadaran untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sebenarnya yang saya dapatkan di CKB ini Bapak Ibu, pemberian hadiah atau penghargaan itu tidak betul. Karena apa? Mengurangi motivasi peserta didik kita. Jadi ketika anak-anak juara, itu motivasi mereka belajar untuk mendapatkan hadiah itu tadi. Jadi mengurangi rasa motivasi internal di dalam dirinya. Dia tidak ingin menjadikan dirinya sebagai nilai-nilai
mereka percaya. Jadi benar-benar karena di dalam dirinya menginginkan, aku ingin belajar sungguh-sungguh, aku ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Tapi motivasinya berubah menjadi ya ingin mendapatkan hadiah. Tepuk tangan untuk Bu Ajeng. Nah ini mungkin dari Bapak Ibu kembali ya, saya ganti, bisa menyebutkan contoh-contohnya dari teori motivasi baik secara eksternal maupun internal. Boleh dituliskan kembali dalam kertas post-it. Monggo. Ini saya ganti dulu ya. Jangan lupa namanya ditulis ya Bapak Ibu. Satu saja contohnya kira-kira yang termasuk motivasi eksternal atau motivasi internal di dalam siswa ini seperti apa? Murid, siswa boleh, guru, diri sendiri juga boleh, tidak ada yang salah Bu. Diri sendiri juga boleh, siswa boleh, diri sendiri boleh. Yang bisa memotivasi ya termasuk eksternal itu apa, internal itu apa, ditulis salah satu saja. Misalkan yang terbesit itu adalah eksternal, ditulis yang eksternal. Misalkan kita yang terbesit dalam pikiran kita yang internal, boleh dituliskan yang internal saja, salah satu saja. Baik, mungkin yang sudah selesai bisa ditempel ke depan. Monggo Pak Den, Minara. Lutut Budayu di daerah TIP. Iya. Anu, jadi. Kita berolahraga ya. Iya pinter. Ini apa? Nah ini sudah bagus sekali ya. Nah ini ada dari Bu Nadir, bagus sekali. Bu Nadir kira-kira masih ingat apa yang dituliskan tadi? Mohon disampaikan. Terima kasih Bu Moni. Yang saya tuliskan adalah seorang guru yang mengajar karena ia mencintai profesi tersebut dan merasa puas ketika melihat muridnya berkembang. Itu contoh dari motivasi internal. Terima kasih. Berarti ini Bu Nadir sudah menerapkan apa yang menjadi, sudah menggali apa yang menjadi motivasi internal di dalam diri ya. Kemudian saya melihat tadi Bu Ani sudah.
Nah, di sini coba Bu Febri. Bu Febri tadi menuliskan Saya tadi menuliskan motivasi internal pada diri siswa, yang mana siswa itu tertarik dengan salah satu mata pelajaran karena dia ingin mendapat dia lebih ke menyukai mata pelajaran tersebut, bukan karena dia pengen dapat nilai tinggi, tapi karena emang dia suka pelajaran tersebut. Biasanya anak-anak itu yang paling disukai adalah menggambar. Bisa tidak bisa itu biasanya sebagian besar anak itu suka menggambar. Mungkin satu lagi bisa membantu, coba yang eksternal. Ini contoh dari, nah ini dari Pak Anam. Ini paling banyak terjadi pada siswa kita. Bisa disampaikan Pak Anam? Terima kasih Bu Murni. Untuk contoh motivasi eksternalnya, yakni siswa terus-menerus atau semangat untuk belajar agar bisa lulus ujian atau lulus masuk sekolah yang diimpikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya benar sekali. Terkadang itu anak-anak belajar bukan karena ia ingin suka pada mata pelajaran tersebut, tapi karena ingin lulus. Yang penting bisa lulus, bisa naik kelas, selanjutnya bisa ke SMP yang diinginkan atau di sekolah yang dituju, seperti itu. Nggih, Bapak Ibu, itu termasuk motivasi eksternal. Nggih. Sudah mulai memahami, nggih? Nah, ini yang kita bahas tadi. Sebagai seorang guru, kita hadir tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Ini saya berikan 4 contoh tindakan dan disertai dengan motivasinya. Nah, ini sebagian hampir semua dari Bapak Ibu pasti melaksanakan ini. Memberikan contoh yang baik kepada murid. Nah, semuanya puji syukur Bapak Ibu di sini berangkatnya jam 7 kurang 1/4 semuanya sudah sampai di sekolah, kurang 1/4 Bu biasanya sudah sampai di sekolah. Kemudian karena apa lagi yang ada di dalam diri, motivasi di dalam diri? Karena adanya tanggung jawab dan tugas kita untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Kalau muridnya sudah datang, kita belum datang, pasti kita memiliki rasa malu. Jadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, mungkin ini tidak ada supaya tidak dihukum. Misalkan dihukum Pak Nasruddin itu nggak ada semuanya tidak ada. Supaya mendapat penghargaan tidak semuanya sudah melaksanakan motivasi di dalam diri ini. 1, 2, tepuk tangan untuk kita semua. Ini berdasarkan riset di UPT SD Negeri Ngaringan 3 Bapak Ibu yang saya berikan contoh atas ini. Kalau ini kan tidak ada, hanya contoh saja. Kalau ini karena memang sekolah kita sudah menerapkan budaya positif tersebut. Nah, selanjutnya ini hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk penguatan negatif. Hukuman konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya.
Nah, sebenarnya saya punya contoh kasus Bapak Ibu. Ini ada di YouTube saya. Yang belum subscribe bisa di-subscribe ya. Nah, sebentar saya carikan dulu. Ini ada, jadi kita diajarkan untuk membuat kasus Bapak Ibu. Ada kasus di sekolah seperti apa, kemudian nah ini jadi kita berusaha untuk memposisikan diri kita saat ada kasus. Bapak Ibu. Nah ini bukan. Saya juga lupa. Ini di ini saya ada kasus untuk menghadapi anak-anak ketika mereka bertengkar dengan teman-temannya, biasanya seperti itu yang sering kali terjadi. Salah satu program disiplin positif yang terdapat di lingkungan sekolah saya yang dikenal dengan Prestige. Berikut ini ialah program saya yang telah membersamai. Nanti kita lihat video cuplikan saja yang depan tentang kasus pertama. Dan Ibu Eda Sriwiyati sebagai pengajar praktik. Prostitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Universitas pada teori kontrol dan pihak belajar. Sebelumnya restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan. Baik, selamat siang Maura dan Nadira. Selamat siang, Bu. Baik, Maura dan Nadira, tahu apa tidak kenapa hari ini Bu Budi memanggil kalian? Tidak, Bu. Jadi begini ya, Maura dan Nadira. Tadi Ibu mendengar laporan dari mahasiswa selama datang sekolah kita. Katanya beberapa hari ini kalian sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Coba kalian ingat-ingat, sudah berapa kali kalian datang terlambat dalam minggu ini? Hampir setiap hari, Bu. Ya, ini juga sering sekali melihat kalian tidak mengikuti tahapan. Sering terlambat itu kira-kira menurut kalian suatu kesalahan apa bukan? Iya, Bu. Baik, kalian berbuat kesalahan itu sangat wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Nanti coba kita cari solusi bersama ya. Nah, kalian sering terlambat pasti ada alasannya ya. Coba Ibu ingin mendengar alasan dari Naura. Kenapa sering terlambat? Beberapa hari ini kamu latihan karena saya lalu kalah. Kalau Nadira? Sama, Bu. Iya, kenapa? Beberapa hari ini kami latihan karnaval sampai larut malam, Bu. Kalian masih ingat apa tidak tentang keyakinan kelas kita? Enggak? Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita, menurut kalian kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian pelajari? Kalian sudah sangat memahami ya. Menurut kalian disiplin itu penting apa tidak? Sangat penting, Bu. Nah, sangat penting ya kan?
kesekolah. Sebab Bu ini ingin mendapatkan pendapat dari Nadira. Kira-kira gimana dengan Naura? Ya apa coba? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bertoleransi agar tidak dapat terlambat dari sekolah. Nah, baik anak-anak, Naura dan Nadira, kalian sudah menemukan solusi agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Ya, Bapak Ibu, ini tadi hanya contoh kecil dari saya. Alih-alih memberikan hukuman, kita harus menanyakan apa yang menjadi anak-anak itu, ya, mendengarkan mereka terlebih dahulu alih-alih memberi hukuman, gitu, ya. Nanti kita akan membahasnya dalam segitiga restitusi setelah ini. Nah, ini contohnya hampir sama seperti tadi. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi setuju apa tidak dengan yang apa yang saya lakukan terhadap Naura dan Nadira? Ya, apa tadi Bu? Kita yang pertama menanyakan ya penyebabnya, kemudian memberikan, ya kita menguatkan. Bu guru juga terlambat itu hal yang manusiawi. Kita harus menanyakan kenapa dia terlambat, alih-alih memberikan hukuman. Nah, ini contoh tindakan, hukuman dan konsekuensi. Contoh tindakannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang menyakitkan terjadi sementara. Jadi ini perbedakan tindakan, hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu jika terjadi sesuatu, maka sesuatu yang menyakitkan memang harus terjadi. Itu adalah hukuman. Jika konsekuensi berbeda dengan tindakan hukuman tadi, yaitu sesuatu yang menyakitkan terjadi hanya sementara. Nah, jika hukuman tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak untuk jangka panjang, anak akan tersakiti. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman. Jadi rasa yang membuat tidak nyaman itu dalam konsekuensi hanya berlangsung dalam jangka pendek. Nah, gitu Bapak Ibu, bisa dilihat perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Nah, ini contoh tindakan dan hukuman. Nah, kalau ada contoh biasanya lebih memahami. Misalkan kita memberikan tindakan mencatat 10 kali karena terlambat masuk sekolah. Jadi siswa dihukum untuk membuat catatan sebanyak 10 kali atau 10 lembar. Itu termasuk tindakan hukuman. Benar apa salah Bapak Ibu? Ya, jelas salah karena itu adalah bentuk hukuman. Jadi kita berusaha untuk mengubah hukuman menjadi sesuatu konsekuensi berdasarkan keyakinan kelas. Nah, nanti akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi karena dia yang mencoret-coret, dia yang harus membersihkan, gitu. Kita harus memberikan anak itu pilihan. Kalau kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya nanti seperti ini, daripada ya, terima kasih Pak.
Ayo diayunkan. Yeay. Jadi kalau siswa kita mengantuk jangan dimarahi, jangan diteguri Bapak Ibu. Mungkin kurang ice breakingnya. Ya bisa ditambahkan ice breaking di di sela-sela pembelajaran, itu boleh sekali. Nah, materi saya banyak Bapak Ibu. Nah, ini saya ambilkan aja ya, langsung cepet saja. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1 sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, ya kamu ini, gitu ya. Itu namanya posisi penghukum. Jadi posisi seperti ini tidak diperkenankan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya lembut, tidak marah-marah. Tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam pembelajaran. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Suwes diomong bolak-balik, panggai. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Tentu Bapak Ibu tidak ada ya yang seperti ini. Semuanya sabar. Saya yakin seperti itu. Nah, gimana coba? Coba tak lapor ibumu, kamu makan mie terus itu. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Ya, itu namanya guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, karena apa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini, ayo bantu Pak Anam. Demi masa karo Pak Anam nggak mau membantu, ayo bantu gitu ya. Contohnya, ayo ingat kemarin udah ibu kasih apa, ayo sekarang bantu ibu gantian gitu. Memang membuat sebagai rasa teman, tapi itu sebenarnya negatif ya Bapak Ibu. Nah nih, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, dibaliknya lagi Bapak Ibu gitu ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Salaman karo guru kelas, guru yang lain tidak dianggap karena mereka merasa temannya itu hanya guru kelas, sedangkan guru yang lain hanya numpang di sekolahan gitu kasarannya nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid.
Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nah, kamu ingat apa tidak? Peraturan kita itu apa? Ingat apa tidak? Peraturan sekolah kita itu apa? Ingat tidak? Nah, tuh. Ayo kamu tadi udah ngapain? Kamu lakukan apa tadi? Gitu. Itu namanya pemantau. Kemudian memberikan sanksi atau kalau kamu berbuat seperti itu konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Gitu. Oke? Itu sebagai pemantau. Kira-kira dari keempat ini tadi yang paling baik dilakukan apa? Ada apa tidak Bapak Ibu? Dari keempat yang sudah kita bahas, ada yang baik untuk dilakukan pada anak apa tidak? Semuanya kurang baik diterapkan kepada anak didik kita. Lalu guru harus bersikap seperti apa? Seperti ini. Nah, guru sebagai manajer. Nah, manajer tadi seperti yang video yang kita lihat tadi, guru memberikan menanyakan keyakinan kita, kemudian menanyakan apa kamu bersedia memperbaikinya, gitu. Kemudian menunjukkan apa yang menunjukkan tentang dirimu yang baik, gitu. Menunjukkan rencana kepada anak. Apa kamu ada rencana untuk memperbaiki, seperti itu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tugasnya bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan yang lebih baik atau lebih kuat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini yang saya dapatkan dari guru program CGP ini Bapak Ibu. Nah, contohnya ini tadi sudah saya sampaikan catatan. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu apa sama dengan peraturan kelas? Kita bahas nanti ya. Tujuannya untuk budaya positif adalah keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dapat memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan. Nah, jika intinya ada peraturan, maka yang menyelimuti adalah keyakinan. Jika keyakinan sudah terbentuk, maka akan membuat lingkungan yang positif di dalam kelas. Kemudian akan menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi peraturan itu memang intinya, tapi daripada membuat peraturan yang bersifat menghukum, kita hendaknya membuat suatu keyakinan kelas agar tercipta lingkungan positif di kelas tersebut, nantinya berkembang menjadi suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, mengapa ini penjelasannya? Mengapa kita menggunakan kata keyakinan bukan peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, untuk keselamatan itu tadi sudah tumbuh internalnya, di dalam dirinya sudah tumbuh, ya. Jadi ini, ketika ada peraturan diwajibkan menggunakan helm, dilarang merokok di sekolah, ternyata nilai. Nah, ini ada nilai keselamatan. Kita meyakinkan kepada murid kita akan nilai-nilai ini, keselamatan dan kesehatan. Itu yang dinamakan keyakinan. Jangan makan mie, yaitu karena kesehatan. Kita memberikan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan mie itu tidak menyehatkan. Nah, daripada memberikan hukuman terhadap anak yang
makan mie gitu. Nah, keyakinan kelas ialah, sebentar nih Bapak Ibu, 5 menit. Setiap tindakan atau pengalaman yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi misalnya di kelas kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan tadi, maka akan terciptanya sebuah lingkungan yang positif di kelas. Kenapa menggunakan keyakinan supaya seseorang atau murid itu lebih termotivasi dari dalam? Artinya mereka melakukan sesuatu bukan dari faktor luar, tetapi sudah meyakini nilai kebajikan yang sudah ada. Jadi sudah timbul di dalam diri tadi, internalnya sudah timbul. Ciri-ciri keyakinan kelas, peraturan melibatkan semua warga kelas, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, kemudian dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh pelaksanaannya yaitu dengan mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, kemudian membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik. Nah, kegiatannya seperti ini. Untuk membuat itu kita perlu berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan akhirnya menempel keyakinan kelas yang telah dirumuskan. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi sudah saya terapkan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi penuntun bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Ini tadi contohnya seperti video saya tadi, itu sebenarnya juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi saya berkata seperti itu kepada Naura dan Nadira. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Murni dulu juga pernah terlambat ke sekolah gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang membuat kamu tadi terlambat ke sekolah itu apa? Oh, saya ikut karnaval, ikut latihan karnaval untuk kegiatan Agustusan gitu. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi mereka berkata, iya Bu, saya tidur malam karena ikut latihan karnaval tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah mengetahui tindakannya yang salah, kita validasi keyakinannya. Kira-kira kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas apa? Ya kira-kira yang kamu langgar kemarin apa? Iya Bu, kedisiplinan. Nah, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan bersama untuk disiplin. Nah, hari ini hari ini yang kamu langgar itu apa? Ditanyakan kepada anak-anak, ya? Itu Bapak Ibu. Ini hanya share apa yang telah saya dapatkan di CGP. Nah, ini ada tahapannya tadi. Menstabilkan identitas dengan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Nah, alih-alih membuatnya merasa gagal, kita mengubahnya menjadi orang yang memiliki keyakinan, tetap menenangkan dan mencari solusi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan memahami kebutuhan dasar. Tadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan gitu. Bu Devi minta tolong kameranya. Baik, yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau membantu sosialisasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kira-kira bermanfaat apa tidak Bapak Ibu? Semoga bisa meresap
meresap ya ke dalam diri Bapak Ibu walaupun hari sudah siang. Ya, semoga apa yang saya sampaikan juga menjadikan koreksi bersama. Mungkin ada yang sudah saya terapkan, itu dikembangkan lagi, dan yang belum, coba kita koreksi dan dilaksanakan bersama-sama. Karena tugas dari CGB ini menurut saya sangat membantu sekali. Kita jadi mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak pahami, menjadikan kita termotivasi untuk yang kemarin sudah ayo kita gali lagi seperti itu Bu di dalam CGB itu. Baik, terima kasih karena hari ini Bu Rima sudah izin duluan, langsung saya tutup ya. Baik, mari kita tutup acara pada kegiatan sosialisasi atau diseminasi hari ini dengan berdoa bersama, berdoa mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, salam guru penggerak, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan hari ini tentang disiplin positif. Jadi setelah mengikuti presentasinya Bu Murni, saya jadi tahu apa itu segitiga restitusi, apa itu paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi hal tersebut sangat bermanfaat sekali untuk saya, apalagi sebagai guru kelas. Terima kasih Bu Murni untuk ilmunya hari ini. Setelah diseminasi hari ini, saya merasa pengetahuan saya bertambah, sudut pandang saya juga bertambah, dan menambah pengalaman saya untuk mengajar anak-anak ke depannya. Terima kasih Bu Murni untuk diseminasi hari ini. Menurut saya, diseminasi Bu Murni tadi sangat membantu saya sebagai guru untuk memahami murid-murid saya. Terima kasih Bu Murni. Menurut saya, diseminasi Bu Murni tadi sangat membantu saya